ketika harus berdiam diri di rumah dan tidak ada yang kita lakukan, saat itu juga engkau rindu akan Tuhanmu, rindu akan gerejamu, rindu akan parokimu. Mari bersama saya di acara Ngobrol KR, kita mengulik tentang Katolik dan Kristus Raja Surabaya. Shalom teman-teman, kami dari Paroki Kristus Raja. Kami akan mengadakan suatu acara yaitu Ngobrol KR. KR itu singkatan dari Kristus Raja Surabaya. Di dalam acara Ngobrol KR ini nanti kita akan membicarakan tentang seputar Kristus Raja, Gereja Kristus Raja, dan seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di paroki kami. Untuk episode pertama ini kita akan ada tema yaitu tentang kerahiman ilahi. Dan sebagai narasumbernya kami mengundang Romo Habel Melki Makarius. Sebelum kita memulai lagi, Romo kan sudah cukup terkenal di KR. Wow. Tapi umat yang lain kan masih belum tahu. Nah, sekarang Romo bisa menceritakan tentang Romo, tentang mungkin dari asalnya dari mana, kenapa bisa jadi Romo, bisa masuk di Kristus Raja. Nah, Wah, itu panjang sekali, saudara. Ya, karena baik, mungkin saya bicara singkat saja. Kalau ingin lebih kenal nanti datang aja ke Paroki KR, itu lebih ya. Oh, Ya gitu kan? ya, Romo. Lebih enak datang aja ke Paroki KR. Ya. Saya memang bertugas di Paroki Surya tapi tidak terkenal mungkin ya. Loh, Romo paling muda ya, mestinya paling terkenal. Wah, ya, yang pastinya saya baru di paroki ini, baru berapa bulan ditabiskan langsung ditempatkan di paroki ini. Saya dari kongregasi misi CM dan asli saya ya pastinya masih di Indonesia, Oh. ya, yaitu di Menukung, Kalimantan Barat. Wah, jauh ya Romo ya merantaunya ya. Ya lumayan, tidak jauh sih sekarang. Ya, Iya, iya. Oke, kita masuk ke ini bincangnya dulu ya Romo ya. Minggu Paskah kedua itu dirayakan sebagai Minggu Kerahiman Ilahi, kalau tidak salah, betul ya Romo? Iya, betul. Apa arti kata kerahiman? Rahim, bukannya rahim itu hanya dimiliki oleh seorang wanita? Betul, rahim itu pasti dimiliki orang wanita ya. Dan kenapa dijadikan sebagai sebagai tema dari minggu kedua itu? Iya, kalau kita bicara soal rahim, kerahiman ilahi itu ya pasti kita akan melihat juga apa yang seharusnya, artinya dari kata itu yaitu soal kata rahim. Benar, rahim itu hanya dimiliki oleh seorang wanita. Karena dalam rahim itu terjadi suatu tempat, ya, merupakan suatu tempat pembuahan dari sel telur dan sel sperma dan sel telur, sehingga terjadilah di situ pembuahan suatu embrio dan melahirkan seorang manusia seperti kita. Nah, kalau di rahim itu sebagai suatu tempat pembuahan, bertumbuhnya janin itu, kita pasti akan tahu ya kan, bagaimana janin ini. Pasti sang ibu wanita yang mengandung, yang memiliki rahim itu, dia pasti akan menjaga bagaimana bayi ini, embrio ini, janin ini bertumbuh secara baik, dan akhirnya nanti sangga sampai pada suatu tahap melahirkan yang sehat, yang baik dan lain sebagainya. Itu nah, kalau kerahiman ini kita ambil dalam konteks Allah ya. Ilahi itu kan Allah, ya kan? Ilahi itu arti suatu yang ilahi, suatu itu sifat Allah sendiri. Jelas bagaimana Allah itu mempunyai suatu sifat yang rahim itu seperti seorang ibu yang menjaga embrio janin itu tadi, memberi makan dari dirinya sendiri supaya dapat bertumbuh dengan baik, memelihara, bagaimana dia menjaga dan lain sebagainya. Artinya kerahiman ilahi itu Allah yang menjaga, memberi perlindungan, memberi pertumbuhan terhadap kita manusia ini. Jadi kerahiman ilahi adalah Allah yang menjaga kita semua, ya, umat kita. Betul. Umatnya. Ya. Oke. Kapan kerahiman ilahi itu dirayakan oleh gereja? Secara resmi sebenarnya itu diumumkan oleh Paus Yohanes Paulus kedua pada tanggal 30 April tahun 2000. Oh, baru saja ya? Baru ya, itu sini 20 tahun
Sebenarnya kerahiman ilahi itu sudah mulai sejak lama, sejak 1935, sejak Santa Faustina itu mendapat suatu semacam apa namanya pengalaman rohaninya Santa Faustina. Dia mendapat pengalaman rohani bahwa dia suatu Allah itu menunjukkan bagaimana kerahiman itu dalam bentuk Yesus yang mengeluarkan air dan darah. Santa Faustina dalam hidupnya menjalani devosi ini, sehingga pada tahun 2000 ketika Santa Faustina ini dikanonisasi menjadi seorang santa, orang kudus dalam gereja Katolik, maka Paus Fransiskus itu mengumumkan untuk seluruh liturgi gereja kalau pada minggu kedua dalam masa Paskah atau minggu setelah Oktav Paskah itu kita rayakan sebagai hari Minggu Kerahiman Ilahi. Begitu ya. Ya itu lebih singkatnya. Mungkin kalau ingin tahu lebih detail lagi, Anda bisa mungkin searching di internet atau mungkin bergabung dalam kelompok Kerahiman Ilahi. Itu pasti ada sejarah yang panjang pasti. Oh, ada kelompok Kerahiman Ilahi. Ya, pastinya ada ya, karena kelompok itu adalah orang-orang yang mempunyai devosi ya. Punya devosi Kerahiman Ilahi yang biasanya mereka mendoakan setiap jam 3 sore. Oh iya ya. Oke. Jadi yang mempopulerkan kalau tidak salah ya berarti ya Paus Yohanes Paulus kedua. Ya, itu hanya mengumumkan secara istilahnya apa ya? Meresmikan, melegalkan gitu. Artinya gereja ya sudah kita rayakan ini. Tapi yang mempopulerkan adalah kelompok yang berdoa ini dari kelompoknya Santa Faustina ini tadi. Jadi mereka ke seluruh dunia mengatakan ini. Di Kristus Raja atau di setiap gereja selalu ada? Di paroki kita ada kelompok doa setiap jam 3 sore, berdoa 3 jam kerahiman. Sebenarnya ini bukan eksklusif ya untuk kelompok tertentu, tapi sebenarnya kalau kita ingin devosi itu kan kekayaan khas kita bersama. Kalau ingin berdoa silahkan. Jadi tidak ada larangan untuk siapapun ingin berdoa. Siapapun bisa ikut. Iya, sebenarnya artinya ataupun tidak ikut kelompok yang secara itu, tapi secara pribadi punya niat melakukan devosi ini ya monggo. Oh gitu ya Romo. Sekarang kalau contoh kerahiman Allah itu seperti apa sih Romo? Contoh kerahiman Allah itu kalau saya bisa membandingkan, menganalogikan, lebih baiknya itu seperti seorang ibu yang mengandung ya. Kalau ibu itu mengandung, jadi ibu yang mengandung itu dia pasti menjaga, mengampuni dan memberikan suatu hal yang nutrisi baik. Pasti kerahiman ilahi itu pasti nampak juga dalam kehidupan kita. Bernafas itu salah satu bentuk kerahiman, artinya cinta kasih Allah. Kalau kita berdosa, kita salah, kita diampuni, itu adalah bentuk kerahiman yang tertinggi ya saya rasa. Hanya Allah itu menerima kita, menerima diri kita dalam pangkuannya, dalam pelayannya, dalam cintanya, itu Allah menerima kita. Artinya kalau kita dalam situasi dosa, kita mengaku dosa dan kita boleh rahmat pengampunan, itu suatu hal yang bentuk kerahiman ilahi yang besar. Salah satunya seperti itu ya. Iya. Kalau kita hidup secara pribadi kita ya Romo, kita ingin mendapatkan iman Allah itu gimana caranya? Betul, saya kembali lagi membanding bagaimana kita seorang ibu yang mengandung yang memiliki seorang janin itu. Pertama-tama kalau kita ingin tuh yang pertama soal tindakan kita ya. Tindakan yang menampilkan sebagai orang yang dikasihi, orang yang diampuni, orang yang dijaga, dan orang yang sungguh-sungguh hidup dalam kegembiraan itu orang yang artinya tindakan-tindakan kita yang menampil itu, terutama tindakan-tindakan kasih kita. Lalu yang kedua dari segi ucapan, perkataan, pasti itu juga kita menampilkan yang merasakan kerahiman ilahi, pasti kita juga harus menjaga bagaimana kerahiman ucapan kita terhadap sesama kita. Apa yang harus kita katakan untuk memberikan dorongan, motivasi yang baik, untuk menumbuhkan iman, menumbuhkan pribadi satu dengan yang lain. Terus yang ketiga itu adalah soal ya, bukan tadi relasi kita ya, relasi kita dengan itu. Seorang ibu yang mengandung dia pasti akan menjaga tindakannya, menjaga ucapannya, dan juga berdoa. Dalam tanda misalnya orang mengandung pasti nanti 7 bulan ada doa, itu pasti ada suatu. Jadi hal-hal yang sederhana semacam itu bisa kita lihat perbandingannya dan kita praktikkan dalam kehidupan kita. Oke. Terima kasih Romo atas sharingnya pada hari ini. Sama-sama. Untuk
Berarti untuk melaksanakan kerahiman ilahi kita harus memperhatikan segala perbuatan kita, ucapan kita dan doa kita kepada Ya, Allah. betul. Oke. Penonton terkasih, jangan lupa like dan komen serta subscribe untuk Komsos KR, dan jangan lupa follow di IG Komsos_KR. Sampai jumpa.